yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ulama yang terkenal, masyhur. Kitab-kitabnya itu, Bu, ya, dibaca di seluruh Nusantara. Di kalangan habaib, bahkan di seluruh kalangan kiai, ulama-ulama itu kitabnya di pesantren-pesantren dibaca, padahal beliau buta. Di kalangan kitabnya banyak tertulis. Sejarahnya Ratibul Haddad ini waktu itu murid beliau yang bernama Amir itu minta kepada Habibul Haddad. Padahal waktu itu di tahun 1071 Hijriah. Pada saat itu umur beliau 16 tahun. 16 tahun karena beliau lahir itu 1055 Hijriah, wafat 1132 Hijriah. Ya guru, wahai guru, tolong buatkan rotib wirid yang untuk kami baca sehari-hari, karena mengerikan sekarang ini banyak aliran-aliran yang menyesatkan, yang ingin merusak akidah kami, bahkan keburukan-keburukan terjadi di negeri ini, wahai guru. Akhirnya oleh Al-Habibullah Haddad ditulis rotib di malam 27 Ramadan 1071 Hijriah, terinspirasi di malam Lailatul Qadar. Akhirnya dibaca di kampung Sibam waktu itu, di kampungnya Amir dari Bani Sa'ad. Setelah itu tersebar ijazah ini ke seluruh Tarim Hadramut, ke seluruh Hadramut di Tarim, Yaman. Tersebar dan akhirnya daerah itu terselamatkan daripada ajaran-ajaran yang menyesatkan, bahkan dari mara bahaya dan musibah saat itu penyakit penyebar luas. Allah selamatkan. Dahsyat luar biasa ini. Dahsyat luar biasa ini. Al-Habib Alwi bin Syahab pernah mengatakan, man wadafa qira'atir ratib, man wadafa ala qira'atir ratib, yani Al-Haddad, razaqallahu husnal khatimah. Barang siapa yang melazimkan, yang mengistiqomahkan pembacaan Ratibul Haddad ini, maka Allah akan berikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, tidak ada yang sangat beruntung, yang sangat mulia, berharga di dunia ini ketika kita keluar dari dunia itu selain husnul khatimah. Ini yang diharap-harapkan oleh para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh. Nggak ada yang lain. Kalau wafat dalam keadaan husnul khatimah aman, tenang. Tapi kalau wafat dalam keadaan husnul khatimah, mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Sampai-sampai beliau itu Al-Habib Alwi bin Syahab ini, kalau enggak baca Ratibul Haddad itu gelisah. Kalau tidak membaca Ratibul Haddad, beliau gelisah. Ada pengajian, beliau hadir, belum baca Ratibul Haddad gelisah. Sampai cepat-cepat pulang, baca Ratibul Haddad baru tenang. Subhanallah. Luar biasa ini Ratibul Haddad ini. Ratibul Haddad itu, Bu, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah dan malapetaka, musibah. Subhanallah, terbukti orang-orang yang istiqamah mengamalkan Ratibul Haddad, Allah amankan, bahkan rumah-rumahnya tidak roboh sama sekali. Yang lain samping kanan kirinya roboh. Di Palu, umpamanya seorang Habib tidak sedikit pun retak. Bahkan kemarin kejadian gempa bumi di Situbondo itu, ya, di Madura, di Jember, Pasuruan, Probolinggo, kan kena semua itu imbas. Itu salah satu pesantren di Pasuruan, itu semuanya orang keluar semua, heboh, ketakutan, heboh. Pagi-pagi ini santri dan kiainya ini kaget, loh, emangnya tadi malam ada apa? Loh, emang nggak tahu di sini ada gempa, berasa luar biasa. Santri segitu banyaknya nggak ada yang merasa nyaman, tenang tidurnya. Kenapa? Allah nggak mau goyangkan. Allah nggak mau goyangkan. Ratibul Haddad ini luar biasa, nggak, bukan wirid sembarangan. Ratib ini makanan ruh. Kalau jasad selesai di kuburan.
Penyakit apapun selesai di kuburan, nggak dibawa ke padang mahsyar, nggak dibawa yaumul hisab. Tapi kalau ruh yang sakit, ya dibawa. Kalau hati yang sakit terus dibawa sampai di yaumul hisab, sampai di hari perhitungan, sampai dibersihkan di neraka Allah penyakitnya itu. Nauzubillah min dzalik. Ruh butuh makan, zikir dan ilmu itu makanannya ruh, makanannya hati. 3 hari nggak dikasih makan itu ruh, hati mati. Apalagi berhari-hari tidak zikir, berhari-hari tidak mendengarkan wasiat, nasihat dan ilmu. Hati-hati. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada Al-Habib Abdul Haddad, ini mengatakan, man qara'a ar-ratib ala yakinin wa imanin hasala lahu ma hasal min haitsu la yahtas. Barang siapa yang membaca ratib dengan yakin dan iman yang penuh, maka dia akan mendapatkan anugerah sesuatu yang tidak dia duga-duga. Yang tidak dia duga-duga. Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad, Surabaya, generasi atau keturunan Ratibul Haddad yang ke-7. Allah yarham, sudah meninggal. Beliau ini sering bermimpi sahib Ratibul Haddad, datuknya. Bahkan diijazahkan langsung lewat mimpi. Makanya banyak yang meminta ijazah langsung kepada beliau saat itu. Karena satu-satunya yang paling dekat ke sahib Ratib Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad, Surabaya. Beliau bercerita zaman Belanda itu, ya, zaman Jepang, perang Jepang itu, penjajahan Jepang, itu para ulama dan santri, para kiai dan santri itu mau diculik waktu Ramadan. Tapi Presiden kita Soekarno itu berhasil merayu mereka dan rencananya akan tetap diculik setelah Ramadan. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, atas izin dari para habaib memerintahkan semua musola dan masjid untuk mengistiqomahkan membaca Ratibul Haddad setelah maghrib atau setelah isya. Akhirnya mereka rutin istiqomah membaca Ratibul Haddad setelah maghrib dan atau setelah isya. Subhanallah, nggak berapa lama Bu, Jepang dinuklir oleh Amerika, hancur lebur. Hiroshima Nagasaki. Saat itu langsung Allah balas, hancur lebur. Jepang itu hanya pulang nggak jadi menculik para kiai dan santri di Indonesia ini. Kenapa? Berkat zikir Ratibul Haddad. Masya Allah. Al-Habib Undir bin Fuad Al-Musawa, Allah yarham, pernah kita dengar waktu beliau memberikan nasihat di pengajian itu, beliau bercerita, saya punya teman satu kelas di Hadramaut. Sekarang beliau sudah punya anak, saya belum punya anak. Beliau suatu hari membaca Ratibul Haddad di teras rumahnya. Kemudian ada tetangganya mengatakan, apa yang kamu baca? Tetangganya ini, Ratibul Haddad. Oh, bid'ah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bid'ah amalan itu. Akhirnya beliau tersenyum. Temannya Habib Munzir hanya tersenyum. Subhanallah, tidak berapa lama tetangganya ini membawa anaknya untuk imunisasi. Maka disuntik anak tetangganya itu imunisasi. Tiba-tiba kejang-kejang anaknya. Loh, disuntik imunisasi kok kejang-kejang? Bilang sama dokternya, dok ini gimana nih kok kejang-kejang? Oh nggak apa-apa, ini reaksi, bentar lagi berhenti kejang-kejangnya. Subhanallah, setelah dibawa pulang, dibuka pakaian anaknya itu ternyata ada kalajengking. Jadi bukan karena disuntik kejang-kejangnya, karena disengat kalajengking. Dan tidak lama, 2 hari anaknya meninggal dunia. Bukan karena suntik imunisasi, tapi karena kena kalajengking. Subhanallah. Kemudian dapat berapa hari, dia mampir ke rumah temannya itu. Dia melihat anak temannya ini, temannya Habib Mundir ini, sedang bermain kalajengking di tangannya. Setelah itu ditaruh di mulut. Ini orang kaget, ya Allah, anakku meninggal mati karena sengatan kalajengking. Kok ini main-main kalajengking? Kok biasa aja main kalajengking? Anakmu itu loh main kalajengking, bahaya, nanti mati, nanti kena sengatan kalajengking. Oh, sudah biasa itu. Anak saya main main kalajengking, bahkan ditaruh di mulutnya. Enggak kenapa-kenapa, subhanallah. Kok bisa demikian? Iya, karena aku setiap hari melanggengkan amalan yang engkau katakan bid'ah suatu hari waktu itu. Apa?
Roti itu yang kamu bilang kita. Nyesel ya.